Dalam sejarah sebuah bangsa, ada tempat-tempat yang tidak hanya menyimpan ilmu, tetapi juga menyimpan luka. Sebuah kampus, sebuah ruang belajar yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan, namun berubah menjadi sasaran. Tahun 1965, di tengah gejolak politik Indonesia, sebuah universitas di Jakarta menjadi simbol sekaligus korban dari perubahan zaman. Namanya Universitas Respublika. Mungkin bagi kita yang hidup di era 2000-an cukup asing mendengarnya. Tapi apa yang terjadi di sana? Bukan hanya tentang satu kampus yang hilang, tetapi bagaimana politik, identitas, dan kekuasaan dapat mengubah arah pendidikan itu sendiri. Universitas Respublika atau UREKA didirikan pada akhir 1950-an di Jakarta. Tepatnya pada tahun 1958. Nama Respublika diambil dari bahasa Latin yang berarti kepentingan umum. Sebuah nama yang mencerminkan cita-cita awalnya menjadikan pendidikan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat luas. Pada masa itu, akses pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara ekonomi maupun sosial. Banyak kelompok, termasuk warga keturunan Tionghoa, menghadapi hambatan untuk masuk ke institusi pendidikan negeri. Disinilah UREKA mengambil peran. Universitas ini membuka pintu bagi mahasiswa dari latar belakang yang lebih beragam. Fakultas seperti ekonomi, hukum, dan teknik mulai berkembang. Jumlah mahasiswa bertambah, dan kampus ini perlahan menjadi salah satu pusat pendidikan swasta cukup diperhitungkan di Jakarta. Namun, sejak awal, keberadaan UREKA tidak sepenuhnya lepas dari konteks sosial dan politik. Universitas ini didirikan dengan dukungan kuat dari organisasi Bapepti, sebuah organisasi yang fokus pada isu kewarganegaraan dan pendidikan. Bagi warga etnis Tionghoa di Indonesia, hubungan ini membuat UREKA bukan hanya dilihat sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Di satu sisi, hal ini memperkuat perannya sebagai ruang inklusif. Namun, di sisi lain, dalam situasi politik yang semakin terpolarisasi pada awal 1960-an, keterkaitan tersebut juga membuatnya berada dalam sorotan tajam. Dan dari sinilah, posisi Universitas Respublika mulai berubah dari sekedar kampus menjadi sebuah simbol. Awalnya, ia hanyalah sebuah organisasi. Didirikan pada tahun 1954, Bapepti hadir dengan satu tujuan: memberi tempat bagi mereka yang sering berada di pinggir, terutama dalam hal kewarganegaraan dan pendidikan. Di bawah tokoh seperti Xiao Jokchan, Bapepti mendorong gagasan sederhana namun kuat, bahwa menjadi warga negara tidak boleh ditentukan oleh latar belakang etnis, dan setiap akses belajar adalah hak. Dari gagasan itu, lahirlah ruang-ruang baru, sekolah, komunitas belajar, dan akhirnya sebuah universitas yang dinamai Respublika. Namun, Indonesia pada awal 1960-an bukanlah ruang yang tenang. Ia adalah medan tarik-menarik ideologi, bukan hanya bagi bangsa sendiri, melainkan untuk lingkup regional. Nasionalisme
agama, dan komunisme menjadi tiga arus besar yang saling berhadapan, tidak hanya di tingkat elite, tetapi juga berembes ke organisasi, kampus, bahkan kehidupan sehari-hari. Di dalam pusaran itu, posisi Baperki menjadi semakin rumit. Kedekatannya dengan wacana kiri, baik secara politik maupun persepsi publik, membuatnya perlahan ditempatkan dalam satu sisi spektrum ideologis. Bukan lagi sekedar organisasi sosial, melainkan bagian dari peta konflik. Dan dalam situasi seperti itu, persepsi seringkali menentukan daripada kenyataan. Apa yang didirikan untuk membuka akses mulai dilihat sebagai representasi ideologi, dan ketika sebuah organisasi telah diberi label, maka semua yang terhubung dengannya ikut terdampak, termasuk universitas. Malam 30 September 1965, sebuah peristiwa terjadi di Jakarta yang dalam waktu singkat mengubah arah sejarah Indonesia. Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30S, sebuah gerakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 6 jenderal dan 1 perwira. Dari situlah sebuah nama besar akhirnya menjadi target penghapusan. PKI dianggap sebagai yang harusnya bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Nama-nama tokoh mulai disebut seperti Aidit, Nyoto, Letkol Untung, dan tokoh penting lainnya menjadi sasaran kemarahan. Kelompok-kelompok kecil juga mulai ditandai, atau siapapun yang berkaitan dengan mereka semua menjadi target penangkapan hingga penghilangan karena dianggap sebagai afiliasi PKI dan dianggap harus bertanggung jawab atas tragedi G30S. Dan garis pemisah menjadi semakin tegas. Dalam pusaran itu, Baperki selaku organisasi ikut terseret, bukan semata karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena bagaimana mereka dipersepsikan. Kedekatan sebagian tokohnya dengan wacana kiri, posisinya dalam dinamika politik saat itu, serta identitas sosial yang melekat, perlahan membentuk satu citra. Dan dalam situasi yang penuh ketegangan, citra bisa berubah menjadi tuduhan. Baperki yang akhirnya ditempatkan dalam spektrum yang berseberangan dengan pemerintah, bukan lagi sebagai organisasi pendidikan dan kewarganegaraan, melainkan sebagai bagian dari konflik ideologis yang lebih besar. Dan ketika gelombang itu membesar, yang menjadi target bukan hanya individu, tetapi juga institusi dan semua yang terhubung dengannya. Universitas Respublika berada di bawah naungan Baperki. Dia menjadi korban bukan karena apa yang diajarkan di dalam kelas, tetapi karena keterkaitannya dengan sesuatu yang saat itu dipandang berbeda. Dan ketika situasi memanas, label menjadi lebih kuat daripada penjelasan logis. 2 minggu pasca tragedi malam itu, tepatnya 15 Oktober 1965, hari itu datang tanpa banyak peringatan, suara langkah, kerumunan hingga teriakan. Situasi berubah cepat dari tegang menjadi tak terkendali. Bangunan universitas mulai dirusak, kaca pecah, dan beberapa bagian mulai dibakar. Ruang kelas yang sebelumnya dipenuhi oleh diskusi ilmiah berubah menjadi kosong. Tidak ada lagi suara belajar,
Tidak ada lagi aktivitas pendidikan, hanya sisa-sisa yang tertinggal. Dan dalam waktu yang singkat, Universitas Respublika berhenti menjadi universitas. Bukan karena keputusan akademik, bukan karena kekurangan mahasiswa ataupun kebuntuan dalam keuangan, tetapi karena ia berada di dalam persepsi masyarakat yang berbeda dengan ideologi pemerintah. Dan sejak hari itu, yang hilang bukan hanya sebuah kampus, tetapi juga sebuah ruang yang pernah memberi kesempatan. Karena dalam sejarah, yang runtuh bukan selalu bangunan, tetapi juga kepercayaan bahwa ruang belajar bisa benar-benar netral. Setelah hari itu berlalu, keheningan datang perlahan. Tidak ada lagi aktivitas di ruang kelas, tidak ada suara diskusi, tidak ada kehidupan kampus seperti sebelumnya. Universitas Respublika tidak pernah benar-benar kembali. Tidak ada pembukaan ulang, tidak ada pemulihan bertahap. Yang terjadi justru sebaliknya. Aset-asetnya diambil alih, strukturnya dibubarkan, dan identitasnya perlahan menghilang, seolah ia tidak pernah ada. Namun, ruang itu tidak dibiarkan kosong. Di lokasi yang sama, waktu terus berjalan, dan di atas jejak yang tersisa, sesuatu yang baru mulai dibangun. Sebuah institusi baru dengan identitas yang baru. Universitas Trisakti. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah bagian dari pergeseran yang lebih besar. Pergeseran politik, arah kebijakan, dan cara negara memandang pendidikan dari satu era ke era yang lain. Namun, di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tidak ikut berpindah. Sebuah fungsi mungkin tergantikan. Sebuah nama bisa dihapus dalam catatan. Tetapi makna tidak selalu lenyap dalam asap kehampaan. Universitas Respublika bukan hanya sebuah institusi. Ia adalah ruang bagi mereka yang mencari kesempatan. Ruang bagi mereka yang sebelumnya pernah di pinggir sistem. Dan ketika ruang itu hilang, yang hilang bukan hanya bangunan, tetapi juga akses dan kemungkinan perubahan.